dalam bentuk pidana pertama. Di dalam pidana lingkungan hidup, stelsel sanksi yang dianut di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu apa saja? Ya, di Undang-Undang 32 tahun 2009 itu banyak Pak. Misalnya melampaui baku mutu, kerusakan, sanksinya. Iya, pidana penjara, denda dan kurungan Pak. Ya, denda, pidana kurungan, dan denda. Dan apalagi denda Pak. Iya. Sekarang denda. Seberapa besar denda dalam perkara pidana lingkungan itu bisa diterapkan? Oh, saya lupa Pak. Lupa. Ya. Apakah denda itu tujuannya untuk mengganti kerusakan lingkungan? Beda Pak. Jadi ada denda dalam konteks dia itu pertanggungjawaban pidana, yang kedua adalah denda yang kemudian diakibatkan dari kerusakan, kerugian terhadap sumber daya ekonomi lingkungan, dan yang ketiga adalah kaitan dengan pemulihan. Jadi dia melakukan tindak pidana, perbuatan itu bisa dipenjara atau denda dalam konteks perbuatan. Tapi akibatnya, ini kan ada akibat kerusakan, kemudian negara tidak mendapatkan manfaat sumber daya alam, kemudian ada pemulihan. Nah itu dihitung Pak dalam konteks denda yang lain. Selama ini pengamatan apakah pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup pernah mengajukan gugatan perdata terhadap para pelaku perusahaan lingkungan untuk memberapa ganti rugi? Banyak Pak. Banyak. Bisa dijelaskan salah satu yang paling besar? Misalnya PT Kalista Alam ya di Sumatera Utara, di Aceh itu juga gugatan perdata. Gugatan perdata ya. Apakah kerugian lingkungan dalam konteks Undang-Undang Lingkungan Hidup itu juga merupakan kerugian keuangan negara? Bukan kali itu. Saya bagi pertanyaannya. Lingkungan dan pertambangan. Terkait dengan sanksi-sanksi, kalau tadi kan sanksi pidananya dan kurungan. Kalau sanksi administratif terhadap pelaku perusahaan penerima di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu apa saja? Karena dia itu pencemar membayar, maka rezimnya itu bukan rezim administratif Pak, tapi memang perdata dan pidana ya. Jadi baik undang izin yang baik undang-undang lingkungan maupun undang-undang pertambangan itu ada pendekatan yang cukup vital, yaitu kaitan dengan HSE. Karena sumber daya alam dan lingkungan itu kaitan dengan healthy, safety, security, dan environmental, maka memang dia pendekatannya itu pidana lebih mengedepankan pidana yang dibandingkan perdata dan administratif. Karena kaitan dengan healthy, kesehatan manusia, security, keamanan, keselamatan, dan lingkungan yang lain. Karena kalau kemudian hanya konteksnya izin saja bisa dicabut, dampaknya ini luar biasa, maka ya tentunya akan merugikan lingkungan yang lain. Anak cucu akan tidak mendapatkan akses sumber daya alam yang banyak, bukaan tentang alam yang rusak, kemudian banjir, tanah longsor. Yang itu yang kemudian negara hadir melalui pendekatan pidana tadi itu. Kalau dalam gugatan perdata, apakah dimungkinkan si perusahaan itu dibebani atau diwajibkan untuk melakukan perbaikan lingkungan? Ya, jadi di Undang-Undang 32 tahun 2009 memang diatur Pak. Jadi memang selain tadi kewajiban untuk memulihkan kerugian lingkungan, kemudian dalam konteks mengganti kerusakan, dan dalam konteks memulihkan ekonomi sumber daya alam, maka bentuk pemulihannya tadi itu Pak, baik secara nyata maupun dihitung melalui nominal dan bentuk dengan Permen 7 tahun 2014. Sesuai dengan permen yang tadi. Ada nggak berapa batasan gugatan untuk meminta ganti rugi karena kerusakan lingkungan? Tidak Pak. Jadi izin yang unlimited, bisa berapa ratus triliun, berapa ribu triliun, tergantung berapa kerusakan yang dihitung secara saintifik Pak oleh ahli-ahli yang kemudian menghitung ahli kerusakan lingkungan. Jadi ahli coba baca artikel ya. Kami ada mendapat artikel yang disusun ya. Yang mana dibuat dalam majalah Pioneer.
Bukan majalah, jurnal. Di dalam artikel ini saudara membuat tulisan tentang dilema penegakan hukum dalam tahanan di sini ada beberapa paragraf yang sangat menarik. Pertama, bahwa terjadi benturan antara fakta sosial dengan norma juridis. Kemudian bagaimana solusi? Nah, mohon ahli jelaskan terkait benturan antara norma hukum dengan fakta sosial, kemudian solusi-solusi dalam rangka menangani pertambangan dalam masyarakat. Ya. Baik, izin dong, jadi saya menulis artikel tentang dilema penegakan hukum penambangan skala kecil, penambangan ini skala kecil. Dan seperti yang disampaikan oleh PH tadi, memang ada benturan antara keadilan sosial dan dalam konteks keadilan hukum yang dia. Jadi rakyat ini suka tidak suka mau tidak mau ketika menambang tanpa izin dia pidana 158. Tapi rakyat yang menambang tanpa izin ini memang secara sosial mendapatkan manfaat secara ekonomi. Jadi dengan menambang ini dia bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bisa untuk pendidikan dan lain-lain. Jadi memang ada benturan dilematik, Pak. Satu sisi pidana, di satu sisi adalah ada manfaat secara ekonomi yang diperoleh oleh rakyat untuk dirinya sendiri, Pak. Nah, tapi di jurnal yang di artikel juga saya sampaikan bahwa dampaknya itu banyak. Ada kerusakan lingkungan, ada konflik sosial, ada kerugian negara karena yang kalian negara harus mendapatkan royalti, iuran tetap, iuran produksi, ya itu tidak tercapai. Jadi di satu sisi memang secara sosial memberikan manfaat, tapi secara ekologi ini rusak, secara ekonomi ini rusak karena negara tidak mendapatkan manfaat, secara hukum juga rusak karena ada pasal kaitan dengan pidana penambangan tanah. Itu Pak. Upaya terbaik untuk mengatasi itu apa? Tadi sebenarnya sudah ditanya juga oleh PH sebelumnya, ya saya bilang negara harus hadir menyebut, memberikan perizinan berusaha. Jadi ya rakyat jangan dibiarkan menambang tanpa izin. Jadi tadi saya di awal juga saya sampaikan kalau saya gubernur, satu desa satu iup Pak. Jadi biar rakyat itu yang menambang di wilayahnya sendiri, tapi tetap basisnya adalah dia diberikan perizinan berusaha. Kata kuncinya negara harus hadir. Ya. Ini tentang iup produksi. Tentu pemegang itu kan punya hak dan punya kewajiban. Ya. Dalam konteks hak itu, hak apa saja yang bisa dilakukan oleh pemegang iup? Itu haknya apa saja? Iya. Diatur Pak di Permen SDM nomor 7 tahun 2020, haknya hak untuk melakukan kegiatan penambangan, hak untuk menjual, hak untuk kemudian mendapatkan manfaat secara ekonomi, banyak Pak. Haknya diatur di Permen SDM 7 tahun 2020. Ya. Terkait dengan hak untuk melakukan penambangan. Ya. Ahli tadi sudah menjelaskan ada Perdirjen nomor berapa tadi ya, tahun 2018 dirubah 2014 tadi tentang kemitraan. Ya. Pertanyaan kami, apakah pemegang itu berhak atau boleh melakukan kemitraan dengan masyarakat dalam rangka menambang di wilayah IUPH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Tadi sudah juga, sepanjang punya izin monggo. Sepanjang punya izin Pak. Punya izin. Iya, penegasan izin. Betul yang mulia. Berarti masyarakat yang menambang, masyarakat yang masyarakat yang ikut dalam kemitraan yang menambang, itu apa harus punya iup produksi juga? Sini yang udah ditanyakan. Belum. Enggak, untuk masyarakat apakah enggak diberikan iup ini Pak untuk berapa dari masyarakat? Namanya IUJP ya? Ada ya? Ya, izin saja saya pertama. Jadi Jadi saya apa yang kerjasama dengan BUMN harus. ya, jadi saya bacakan pasalnya ya. Pasal 56 Permen SDM 7 tahun 2020. Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan, pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pelepasan, stripping Pak. Stripping itu pengepasan dari pemegang IUP. Pemegang IUJP itu boleh Pak. Kemudian ayat 2-nya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, pemegang IUP dapat menyerahkan kegiatan penggalian endapan aluvial ya, kepada masyarakat
setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen. Ayat 3, masyarakat sekitar tambang wajib memiliki izin usaha jasa pertambangan yang diterbitkan oleh Jadi intinya izin bahwa dia punya legalitas, punya legalitas untuk menambang. betul ya. Itu aturan Di peraturan menteri ya nomor berapa yang nomor 7 tahun 2020. Oh, yang terbaru ya? Ya, masih berlaku sampai sekarang. Ini ahli ya. Ini kami baca kajian ahli ini. Di dalam kajian ini ahli ada mengutip satu paragraf. Terkait kebijakan presiden untuk menyerap hasil tambang milik masyarakat di wilayah Bangka. Ya. Ini kenapa ahli kok mengutip pernyataan presiden ini? Kenapa? Latar belakangnya apa itu? Iya, izin. Karena waktu itu memang banyak praktek penambangan tanpa izin ya. Di Gunung Gotak, Maluku, saya datang ke sana. Di Bangka Belitung juga saya datang sampai ke pelosok-pelosok hutan yang melihatin aktivitas penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh rakyat. Jadi memang presiden punya atensi untuk mensejahterakan rakyat. Makanya muncul ya sudah masyarakat silakan nambang sepanjangnya UJP, Pak. Jadi pada saat nanti apa tadi saya dulu ke daerah Iya. itu presiden lagi mengucapkan itu. Di media yang mulia. Ya. Jadi timingnya pas. Pas yang mulia. Itu biasanya jawabannya. Betul. Itu terkait dengan haknya Ya. Kemudian terkait dengan kewajiban. Ya. Ini sebelum mendapat IUP tadi menjelaskan bahwa ada persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi. Betul. Salah satunya AMDAL. Betul. Apa fungsi AMDAL terkait kegiatan tambang itu? Baik, izin ya. Jadi memang untuk mendapatkan IUP itu ada syarat Pak. Administratif, teknis, finansial, dan lingkungan. Jadi sebelum dapat IUP itu, pemohon itu sudah ada AMDAL dulu. Jadi salah satu yang dievaluasi oleh si pejabat ketika menerbitkan IUP itu adalah AMDAL. Apakah sudah ada AMDAL atau belum? Jadi AMDAL itu sebelum dapat IUP itu syarat lingkungan namanya dalam perusahaan dalam untuk mendapatkan IUP. Lalu apa kaitan dengan fungsinya AMDAL? AMDAL itu kan environmental impact assessment Pak, untuk menghitung dampak dan manfaat terhadap kegiatan usaha. Dampaknya terhadap 3, dampak terhadap sosial, dampak terhadap ekonomi, dan dampak secara ekologi. Maka AMDAL itu dokumennya ada 3 besar ini, kajian terhadap lingkungan, kajian terhadap ekonomi, dan kajian terhadap sosial. Jadi dihitung. Nah kalau menurut AMDAL itu kemudian layak untuk dilakukan kegiatan usaha pertambangan, maka ya dia bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan. Termasuk dampaknya nanti seperti apa, mitigasi dampak seperti apa, dan manfaatnya seperti apa itu muncul di AMDAL Pak. Untuk aspek lingkungan, Ya. Kegiatan tambang itu kan merusak, pasti merusak alam. Pasti. Dalam hal AMDAL itu sudah disetujui oleh pihak pemerintah. Kerusakan alam yang terjadi akibat penambangan di wilayah itu apakah berarti itu kerusakan yang disahkan ilegal atau legal? Ya, AMDAL itu kan dokumen pra kegiatan Pak. Jadi sebelum mendapatkan IUP itu ada dokumen AMDAL. Nah pada saat dia melakukan kegiatan tambang, sudah saya sebutkan juga ada yang namanya dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang Pak. Jadi memang kegiatan tambang itu spesifiknya itu adalah bagaimana melakukan pemulihan itu di reklamasi dan pasca tambang. Nah rencana reklamasi pasca tambang inilah yang disusun oleh pemegang IUP inilah yang kemudian menjadi dokumen hukum untuk memulihkan lingkungan Pak, yang tadinya itu merusak, dikuras sumber daya alamnya menjadi terbuka, kemudian ditimbun lagi, itu ada di dokumen reklamasi. Kemudian dievaluasi oleh pejabatnya apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana reklamasi. Kemudian setelah dia ditimbun, diapakan lagi nih, ada namanya pasca tambang. Bisa jadi tempat wisata, bisa jadi peternakan, bisa jadi perkebunan. Itu di dokumen rencana reklamasi pasca tambang. Ini ya. Dari sisi undang-undang lingkungan itu kan ada aturan perusakan lingkungan. Di sisi undang-undang pertambangan, pemegang izin punya AMDAL. Nah, ini bagaimana ya memahami dua konteks yang sebenarnya dibutuhkan? Di satu sisi
asumsi kegiatan tambang itu merusak, tapi sudah dikaji dan dikaji disahkan di dalam Kongress nanti ada mitigasinya berapa. Di satu sisi di undang-undang itu kan ada wah ini merusak lingkungan. Jadi bagaimana posisi kedua peraturan tersebut dan konteks Ya. pertama? Dua-duanya saling melengkapi Pak, dan dua-duanya dokumen formil dan material dalam rangka kegiatan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Di AMDAL itu kan ada kajian sosial, kajian ekonomi dan kajian lingkungan. Pasti yang namanya kegiatan usaha sumber daya alam pasti merusak, pasti Pak, membongkar alam, disedot, dihisap, dikuras, pasti merusak. Di dokumen AMDAL pula muncul solusi memitigasi bagaimana kerusakan itu bisa kemudian diatasi. Di situ jelas bagaimana cara mitigasi kerusakan. Diatur Pak, kajian tiga, ada kajian tanah, kajian udara, dan kajian air. Bagaimana airnya tetap kembali seperti semula, bagaimana tanahnya, bagaimana udaranya, itu dikaji Pak. Karena memang tidak ada kegiatan usaha sektor pertambangan sumber daya alam yang tidak merusak. Tapi kemudian harus ada mitigasi terhadap kerusakan itu. Itulah namanya perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemulihan tadi. Pertanyaan kami simpel. Ya. Bisakah kerusakan lahan akibat tambang, ya, yang mana kegiatan tersebut sudah dikaji, Ya. kemudian misalkan dengan kebutuhan Anda terus atau upaya KUPA-nya, itu di satu sisi dituduh Anda merusak lingkungan, Anda harus bertanggung jawab kerugian sekian. Padahal dari sisi pertambangan memang itu merusak dan itu sudah negara sudah mengizinkan karena sudah menyetujui dokumen AMDAL-nya. Iya, tadi berulang-ulang saya sampaikan Pak, masih merusak dan harus bertanggung jawab Pak. Iya, bertanggung jawab. Iya. Selama dia bertanggung jawab untuk Iya. mereklamasi Iya. dan memperbaiki, Iya. bisa nggak si pemegang ini dan pihak terkaitnya dituduh merusak lingkungan? Ya, tadi yang diminta kerusakan, pencemaran, dan dia tidak bertanggung jawab Pak. Kalau dia merusak, kemudian melakukan reklamasi pasca tambang, memitigasi rencana risiko dan seterusnya, ya dia tidak dikenai pertanggungjawaban. Baik, terima kasih. Mungkin apa? Kalimatnya lebih satu orangnya. Iya. Kalimatnya kerusakan. Mengibatkan kerusakan. Dibandingkan dengan merusak. Betul. Ya. Setuju ya? Jadi penambangan tadi mengakibatkan Kerusakan lingkungan. Betul. bukan merusak lingkungan. Ya. Kalau Akibat. merusak sengaja, ya. Iya. Banyak dengan akibat. Betul ini. Dan akibat itu sudah diketahui, Betul. sudah bisa dipastikan. Betul. Makanya harus itu ada hitung-hitungannya. Betul. AMDAL itu. Betul ya. Ya. Ini terkait dengan status izin pemegang IU produksi timah itu apakah bertindak selaku pemilik izin timah yang berada di wilayah IU? Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa terjadi kepemilikan itu ketika membayar royalti Pak. Sebelum membayar tadi Itu punya negara. baik, soalnya ini ada tujuannya itu terhadap ya rugilah mau membeli timah dari IU-nya sendiri. Ya. Jadi terkait dengan pendapat tadi artinya dihubungkan dengan keterangan tadi itu sebenarnya tujuan bahwa membeli ya rugilah membeli dari IU punya milik sendiri kan punya IU sendiri itu tepat nggak tujuan seperti itu? Ya. Jadi begini Pak. Izin ya. Mineral batubara itu ada 3 hal Pak. Ada mining right, ada mineral right, ada economic right, dan ada private right. Nah, private right itu kaitan dengan terjadi transformasi kepemilikan secara perdata. Bahwa yang tadi punya negara terjadi transformasi secara perdata itu ketika membeli royalti itu private right. Itu muncul di pasal 92 Undang-Undang Minerba. Itu dalam konteks teori namanya private right. Kemudian juga ada hak ekonomi yang mulia. Nah, hak ekonomi itu adalah sumber daya alam itu sudah masuk valuasi. Jadi PT Freeport itu dihitung berapa cadangan, berapa sumber daya itu masuk ke nerancanya dia sebagai itu kekayaan dia. Jadi mana ada mau beli divestasi saham, pemerintah beli divestasi saham dengan miliar US dollar tanpa kemudian cadangan PT Freeport itu dihitung. Itu namanya economic right.
Kemudian ada yang namanya mineral right. Mineral right itu adalah hak bangsa, bahwa rakyat ini punya sumber daya alam di negara ini. Yang terakhir itu adalah mining right. Mining right itu adalah hak pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi kalau Bapak bertanya rugi dong, ya rugi dalam konteks keperdataan itu terjadi transformasi pemilikan itu ketika membayar royalti itu dalam konteks keperdataan. Tapi dalam konteks hukum administrasi negara itu sumber daya itu sudah masuk ke evaluasi Pak. Cadangan itu sudah dihitung sebagai kekayaan dari perusahaan pemegang IU. Terkait dengan keterangan tadi ya, setelah dibayar royalti atau iuran produksi? Ya, iuran produksi dan royalti sama Pak. Bayarnya kapan? Sudah produksi Pak, kemudian dia akan mengangkut dan menjual itu harus bayar ke IPNBP, itu royalti. Bukan pada saat menerima itu? Oh bukan Pak. Bukan. Terkait dengan itu ada dua istilah. Dua istilah itu mempunyai makna dan konsekuensi yang besar. Di dalam kemitraan, itu para mitra apakah berhak mendapat kompensasi untuk hasil tambang itu atau jasa upah? Ya izin ya. Jadi karena tadi itu mitra tentu ada hak dan kewajiban. Jadi yang melakukan bahasanya itu penggalian, bukan penambangan, penggalian aluvial. Jadi mitra itu dibolehkan penggalian aluvial itu ya tentu dapat kompensasi Pak. Kompensasi bisa misalnya per ton berapa US dollar itu sah secara hukum Pak, bisnis. Oke, boleh ya. Di dalam transaksi itu ada juga yang berpendapat untuk bukan kompensasi tapi jual beli. Jadi ahli bisa nggak membuat semacam penjelasan dan tolak ukur dalam hal bagaimana itu disebut sebagai kompensasi, dalam hal bagaimana itu disebut jual beli. Ya, bijinan ya. Jadi pemegang IUP itu tadi bisa bekerja sama dengan mitra masyarakat sekitar taman sepanjang dia punya IUJP. Nah, di Permen SDM di pasal 56 tadi itu diatur bahwa ya dia tidak boleh jual beli ya. Jadi antara saya pemegang IUP dengan PH misalnya sebagai pemegang IUJP masyarakat itu tidak boleh jual beli. Jadi dilarang untuk melakukan jual beli. Tapi kompensasi itu dibolehkan karena beliau ini nambang di tempat saya, menggali di tempat saya, tentu ya ada jasa yang harus saya bayar. Beda dengan jual beli, ya jual beli itu ya jual beli komoditas Pak. Jadi misalnya per ton berapa, kemudian saya beli, Bapak nambang, kemudian saya beli. Tapi kompensasi itu jelas, itu tetap barangnya saya, Bapak hanya dibayar untuk sebagai jasa kompensasi saja, jasa penggalian. Tapi kalau jual beli, Bapak nambang, saya membeli apa yang kemudian yang Bapak tambang itu saya beli, atau Bapak membeli apa yang Bapak tambang di wilayah izinnya saya, itu jual beli Pak. Kalau jual beli artinya apakah harus ada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk menentukan harganya? Iya, kalau jual beli itu ya tentu karena ini konteksnya perdata Pak, ya tentu ya ada itu dengan kesepakatan. Ya. Terkait itu dari sisi negara kan berhak mengumpul pajak terkait jasa atau upah menambah jenis pajak apa yang bisa dipungut negara dari kegiatan itu? Ya, di undang-undang diatur Pak. Jadi pemegang IUP itu wajib membayar satu iuran tetap. Jadi nambang tidak nambang, dia harus membayar iuran berapa seluas wilayah yang dia berikan. Misalnya 1 hektar dikali berapa tarif per hektar. Ya, nambang tidak nambang, per tahun dia harus bayar iuran tetap. Yang kedua ada iuran operasi produksi atau iuran atau royalti. Nah itu ya berapa produksi tambang yang dia hasilkan itu yang dia bayar. Misalnya dia menggali 1 juta dikali berapa tarifnya itu iuran produksi atau royalti. Kemudian juga ada pendapatan daerah. Kalau dia masuk kawasan hutan ada lagi namanya iuran pinjam pakai kawasan hutan. Setidak-tidaknya di sektor mineral itu Pak yang spesifik ya. Terkait dengan jasa untuk melakukan kegiatan penambangan tadi itu atau penggalian oleh para mitra, apakah negara berhak untuk memungut pajak dari kegiatan itu, dari kerjasama itu? Ya, kalau dia IUJP tentu karena konteksnya itu dia bukan perusahaan pertambangan Pak atau pemegang IUP, maka ya negara hanya menagih kaitan dengan iuran, kaitan dengan pajak
pertama nilai, PPH badan dan PPH PP 21 dan PP 23. Baik. Kalau jual beli lain di maksudnya ya. Ya. DPR dia jual beli ya. Itu yang mulia bisa dikatakan tadi. Ya, silakan. Yang mulia saya jam 4 ada kegiatan lain yang mulia, ada rapat. Ya, seperti itu. Mau dijemput kebijaksanaan.